Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Rahman Hakim dengan NIM 201 031 321 0075. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Bapak Rifki Novrianda, SE, MA, CC, MM, AK. Untuk pembahasan saya hari ini adalah apa sih itu strategi penerapan harga, dan bagaimana cara menetapkan harga, dan manfaat-manfaat dari strategi penetapan harga. Berikut penjelasannya. Yang pertama, apa itu strategi penetapan harga? Mungkin saya akan menjelaskan dari para ahli terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah menurut Chron, pricing strategi atau strategi penetapan harga, yaitu mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Hampir semua perusahaan mendasarkan harga produk pada biaya produksi, tenaga kerja, iklan, kemudian menambahkan persentase tertentu agar mereka dapat bisa memperoleh keuntungan. Nah, harga sendiri itu merupakan komponen marketing yang bisa menentukan pendapatan suatu perusahaan, sebab penentuan harga yang tepat akan menciptakan demand atau permintaan yang optimal dari pihak konsumen dan partner bisnis. Nah, dengan demikian dapat kita katakan bahwa menetapkan harga itu merupakan salah satu faktor kunci bagi badan usaha untuk meraih keuntungan. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menetapkan harga. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah menetapkan biaya harga plus. Strategi penetapan harga pertama yang bisa diikuti oleh perusahaan besar maupun kecil adalah dengan menentukan harga plus. Penerapan metode ini adalah dengan menentukan harga jual dengan berpedoman kepada hitungan jumlah keseluruhan biaya yang digunakan. Setelah itu, hasil hitungan itu akan digabungkan dengan satuan jumlah tertentu untuk menutupi laba atau sering disebut juga dengan margin. Nah, fungsi utama dari metode penetapan biaya harga plus ini adalah supaya perusahaan bisa mendapatkan laba sebesar-besarnya. Cara yang kedua yaitu ada markup. Melansir dari Profitwell, langkah berikutnya yang bisa diikuti perusahaan untuk menetapkan harga produk adalah dengan metode markup. Bagi kalian yang belum tahu, markup itu mengacu pada cara menetapkan harga jual suatu unit dengan berpedoman pada harga pokok di awal pembelian. Angka yang didapatkan nantinya itu perlu dikalkulasi dengan beberapa jumlah tertentu yang disebut dengan markup. Markup sendiri itu menunjukkan harga jual perusahaan yang biasanya lebih daripada biaya produksi. Maka dari itu, secara umum semakin tinggi markup, maka semakin banyak juga pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga itu adalah penetapan break-even point. Nah, menetapkan BEP atau break-even point itu juga bisa menjadi salah satu strategi penetapan harga yang baik bagi perusahaan. Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan harga jual berdasarkan total biaya pengeluaran dan hasil yang diterima dari badan usaha secara keseluruhan. Jika dilihat dari pengertiannya, tentu saja produsen atau perusahaan yang menerapkan cara ini tidak akan mendapatkan keuntungan. Akan tetapi di sisi lain, perusahaan juga tidak akan mendapatkan kerugian dan justru bisa menemukan keseimbangan dalam pasar. Cara atau metode yang keempat yaitu analisis kompetitor. Di sini perusahaan itu bisa melakukan riset dan melihat kinerja bisnis dari perusahaan pesaingnya. Mereka dapat melihat bahan produksi, pasokan barang, serta harga yang berani dikeluarkan kompetitor untuk produknya. Dengan cara seperti ini, perusahaan nantinya bisa menentukan harga yang sekiranya lebih berkenan bagi konsumen dan lebih menguntungkan untuk bisnis mereka. Untuk metode yang terakhir yaitu ada riset permintaan pasar. Tujuan utama dalam metode ini
itu adalah untuk melihat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh target audiens perusahaan. Umumnya, faktor-faktor yang perlu dianalisis pada metode ini merupakan feedback, permintaan harga, serta bentuk kritik dan saran lainnya dari konsumen. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan manfaat dari strategi penetapan harga ini atau pricing strategi. Nah, pada dasarnya strategi penetapan harga ini diperlukan oleh badan usaha untuk menciptakan demand dan meningkatkan penjualan. Namun selain kedua hal tersebut, aspek bisnis ini juga menawarkan sejumlah manfaat lain yang bisa menguntungkan perusahaan. Nah, yang pertama adalah perusahaan dapat dengan mudah menembus pasar. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat memerintahkan poin harga yang lebih tinggi. Kemudian membuktikan data kesediaan konsumen membayar yang real. Kemudian membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang lebih berkualitas. Kemudian meningkatkan fokus pada layanan pelanggan, mempromosikan loyalitas pelanggan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan nilai dan image brand. Sekian dari saya tentang penjelasan pricing strategi atau strategi penetapan harga. Apabila ada salah atau hal yang tidak berkenan dari saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih banyak telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.